Setelah Soyan memasuki pintu batu membuat semua orang auto berjulit memikirkan betapa liciknya Soyan ini. Setelah memasuki pintu batu Soyan melihat pemandangan sebuah aula besar dipenuhi oleh kerumunan orang sebelum kemudian meminta Xian memimpin jalan untuk menemukan buah bayi jiwa dengan kemampuan deteksi bahan obatnya. Xian mengangguk kemudian bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar dan terbang sekitar 10 menit sebelum berhenti di hadapan sebuah pintu batu yang sangat kuno. Tidak mau membuang banyak waktu Soyan pun segera mendorong pintu batu sekuat tenaga dan dibuat bengong setengah mati setelah mengetahui jika di balik pintu batu itu terdapat hutan bahan obat kuno yang luar biasa. Xiongzan hanya bisa tercengang melihat hutan kuno ini, memahami jika hutan tanaman obat di alam pil sama sekali bukan apa-apa dibandingkan dengan hutan kuno ini. Meskipun hutan kuno ini sangatlah menggoda namun Soyan mengingatkan kelompoknya untuk berhati-hati karena pasti banyak binatang iblis kuno kuat yang tersebar di dalamnya. Mendengar itu Xian hanya mendengus meminta Soyan untuk jangan khawatir karena semuanya akan baik-baik saja selama kelompoknya mengikuti langkahnya dengan patuh. Soyan yang memang sudah mengetahui identitas Xian mempercayai omongan besar gadis itu dan menjalani petualangan yang cukup panjang di dalam hutan selama Xian memimpin jalan. Tepat ketika Soyan merasakan telah ada lebih banyak orang memasuki pintu batu, Xian berdecak gembira mengabarkan jika dia telah menemukan lokasi buah bayi jiwa sebelum mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Hal yang muncul di depan kelompok Soyan adalah danau besar setinggi 100 kaki di mana pada bagian tengah ada sebuah pulau dengan pohon kecil yang aneh yang tidak salah lagi adalah pohon iblis bayi jiwa. Xiongzan menyuruh Soyan untuk segera mengambil apa yang mereka butuhkan namun Xian melarangnya buru-buru karena pasti ada binatang iblis kuat yang menjaganya. Dan benar saja beberapa saat kemudian muncul sebuah bayangan besar dari dalam danau di mana bayangan besar itu adalah naga semi menjangkau surga yang sebenarnya sudah punah di dunia luar. Namun meskipun berhadapan dengan seekor binatang iblis kuno, Xian tidak gentar sama sekali dan melompat turun dari dahan pohon menyebarkan cahaya ungu dari tubuhnya yang kemudian berubah menjadi naga ungu besar setinggi 10 kaki. Gambaran naga void kuno itu meraung ke langit membuat keganasan di mata naga semi menjangkau surga menghilang sebelum berenang ke arah Xian seperti hewan peliharaan yang patuh. Xian menunjuk pohon iblis bayi jiwa di tengah danau membuat naga semi menjangkau surga buru-buru mengeluarkan tatapan sedih karena dia telah menjaga pohon ini selama puluhan tahun. Membuat Soyan buru-buru maju menangkupkan tangannya kepada naga semi menjangkau surga sebelum meminta maaf dan menawarkan 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik magical beast serta rumput transformasi tubuh. Mata naga kuno auto berbinar melihat kompensasi yang diberikan Soyan sebelum menelan obat-obatan itu dan pergi berenang ke dalam danau dengan puas. Baru setelah memberikan kompensasi yang setimpal untuk naga semi menjangkau surga, Soyan pun bergegas ke tengah danau dan menemukan 2 buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam pohon iblis jiwa. Menyadari sudah semakin banyak orang memasuki hutan kuno, Soyan segera menciptakan kotak kayu dari pohon iblis jiwa sebelum menempatkan 2 buah emas itu di dalamnya dan menyimpannya dalam cincin penyimpanan. Hati Soyan tampak seolah-olah telah dibebaskan dari batu yang berat saat dia menyimpan buah bayi jiwa ke dalam cincin penyimpanan dan berencana untuk mengajak teman-temannya bergegas meninggalkan tempat ini. Namun rencana Soyan itu harus dihentikan karena dia melihat Xian lagi bengong menatap bagian hutan yang dalam dengan ekspresi terkejut sebelum mengatakan bahwa di kedalaman hutan kuno ini ada sesuatu yang berasal dari garis keturunan naga void kuno sedang memanggilnya. Kelompok Soyan terkejut saat mendengar Xian mengucapkan kata-kata itu sebelum melemparkan pandangan ke hutan dalam yang tak berujung. Soyan yang tahu identitas Xian langsung mengungkapkan ekspresi bingung mengingat naga void kuno yang dikenal sudah punah, bahkan Abah Yao Lao pun belum tentu memahami keberadaan binatang iblis puncak semacam itu. Xiao Yixiang menatap Soyan dengan penuh tanda tanya meminta pemuda itu untuk mengambil keputusan berhubung dia juga merasakan telah semakin banyak ahli yang memasuki hutan kuno. Soyan sedikit mengeringat ketika melirik Xian yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sebelum akhirnya mengangguk dan mengajak teman-temannya untuk masuk lebih dalam ke hutan, senyuman langsung muncul di wajah Xian setelah melihat Soyan memutuskan untuk memberinya kesempatan mencari tahu sumber dari panggilan naga void kuno. Begitu memasuki bagian yang lebih dalam aura binatang iblis di hutan kuno tidak diragukan lagi menjadi lebih ganas. Untungnya kelompok Soyan memiliki Xian yang terus mengeluarkan aura berbahaya bagi binatang iblis sehingga binatang-binatang iblis ganas itu juga tidak berani mencari gara-gara. Oleh karena itu setelah melewati hutan rimbun selama hampir 10 menit kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang.
Merasakan jika aura berbahaya dari binatang iblis yang sebelumnya melambung di udara telah sepenuhnya lenyap saat semua orang mulai memasang wajah serius dan berhati-hati. Zian dengan santai menenangkan semua orang, mengatakan bahwa tempat mereka berada saat ini adalah pusat dari hutan kuno. Zian kemudian mengambil lebih dari selusin langkah sebelum mengulurkan tangan ke ruang kosong setengah kaki dari tanah dan memunculkan cahaya keemasan entah dari mana yang kemudian berubah menjadi penghalang cahaya menyerupai mangkuk terbalik berukuran ratusan kaki. Zian menyentuh penghalang cahaya ketika ekspresinya berubah dan mengatakan bahwa penghalang cahaya itu tidak hanya memiliki aroma naga void kuno namun juga menyimpan sedikit aroma Phoenix iblis surga yang lebih murni. Karena tidak mau dibuat penasaran dengan isi penghalang, Zian pun segera menggigit jarinya sebelum menggambarkan semacam simbol aneh dengan darah kuning keemasannya. Membuat penghalang cahaya emas beriak dan memunculkan garis retakan cahaya di permukaan penghalang. Zian melambaikan tangannya seperti memberi kode agar semua orang masuk ke dalam penghalang cahaya dan Soyan pun langsung dibuat terpesona ketika melihat bagian dalam penghalang cahaya adalah sebuah dataran terpencil yang ditutupi dengan pasir merah cerah seolah diwarnai dengan darah segar ketika melihat kejauhan. Kelompok Soyan melihat sebuah altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang membuat para elit Douzun merasa Doki di dalam tubuh mereka ditekan. Tanpa mempedulikan wajah teman-temannya yang memucat, Zian melayang mendekati altar kuno berhenti di depan tangga batu hijau yang membentang sampai ke ujung altar. Di mana tangga itu membuat Zian terkejut merasakan panggilan kepadanya semakin menguap. Zian menghirup udara ketika wajahnya menjadi sangat serius sebelum kemudian menaiki tangga batu dan dalam sekejap muncul di ujung altar kuno. Kelompok Soyan mengikuti Zian tanpa berkata hingga akhirnya melihat wajah Zian tercengang menyaksikan 3 bibit pohon kecil tumbuh dari sebuah plafon batu di mana bibit yang berkelok-kelok seperti naga besar. Dan di bagian puncaknya menggantung sebuah buah seukuran telapak tangan berwarna emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati maka mereka dapat melihat ukiran menyerupai naga void kuno dan Phoenix iblis surga terukir di sana. Yang membuat Zian tercengang adalah fakta bahwa buah dua warna itu sebenar-benarnya merupakan buah naga Phoenix legendaris yang hanya ada di dalam buku kuno sukunya. Di mana buah naga Phoenix tidaklah diukir oleh Phoenix iblis surga melainkan oleh leluhur mereka yaitu Phoenix surga kuno. Di belakang plafon batu ada 2 kerangka raksasa yang tampak bercahaya di mana Zian menyimpulkan sepertinya dulu di zaman kuno ada naga void kuno dan Phoenix surga kuno yang bertarung sampai mati di tempat ini dan akhirnya jasad 2 binatang iblis puncak itu menumbuhkan buah naga Phoenix yang legendaris. Soyan sendiri yang memang masih tidak mengerti apa yang harus dilakukan kepada buah naga Phoenix namun Zian dengan cepat memutuskan untuk membawa buah naga Phoenix pergi sebelum suku Phoenix iblis surga menemukannya dan berevolusi menjadi binatang iblis sejati dengan garis keturunan naga void kuno dan surga Phoenix kuno. Berhubung Zian sudah berkata demikian, Soyan pun tidak banyak berkomentar dan meminta Zian untuk segera mengambil buah naga Phoenix. Namun tepat ketika Zian hendak mengambil buah naga Phoenix itu, dia merasakan riak kuat terbentuk di altar kuno diikuti dengan munculnya garis retak robek di penghalang spiritual serta kelompok orang yang dipimpin oleh Douzun berambut putih dan Feng King Er yang menyerang kelompok Soyan dengan ganas. Ya, kelompok itu tidak lain adalah rombongan Phoenix iblis surga yang jelas langsung menggila ketika melihat buah naga Phoenix di atas altar. Mata Zian berubah dingin ketika melihat Feng King Er dan rombongannya muncul di altar kuno, membuatnya mau tidak mau mengurungkan niat untuk menyentuh buah naga Phoenix karena memang untuk mengambil buah itu dibutuhkan prosedur yang cukup rumit. Mata Feng King Er tajam ketika meminta Soyan segera membawa rombongannya pergi meninggalkan altar. Soyan hampir tidak memperdulikan Feng King Er sama sekali ketika matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar mengeringit melihat rombongan Phoenix iblis surga itu. Tidak hanya memiliki Lei Zunzi namun juga ada suku macan bumi dan suku serigala bulan merah. Tidak hanya itu, seperti juga ada 2 lelaki tua dari suku Phoenix iblis surga yang jelas berada di ranah Douzun. Membuat rombongan Phoenix iblis surga jelas berani bersikap sombong karena memiliki barisan 5 elit Douzun. Melihat Feng King Er berbicara begitu sombong, Song Zan segera tertawa ganas sebelum berangkat ke arah langit dan berubah menjadi wujud asli beruang naga kuno. Douzun berambut putih tertawa meremehkan melihat Song Zan yang hanya memiliki sedikit darah naga void kuno itu berani menghadang mereka. Namun ekspresi para elit Douzun di kubu Phoenix iblis surga menjadi serius ketika melihat Xiao Yixian dan Tian Huo Zunzi melangkah maju membuat aura yang luas dan kuat dari ahli-ahli di kelas Douzun menyebabkan seluruh ruang berfluktuasi.
Lei Zunzi suku macan bumi dan serigala bulan merah juga melangkah maju melihat Do Zun di pihak lain mulai bergerak membuat Soyan menyapu cincin penyimpanannya dan memunculkan 10 boneka iblis bumi yang baru saja dia dapatkan dari pintu masuk reruntuhan kuno. Sosok Soyan perlahan naik ke udara dengan api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah membuat ekspresi Feng King Air Auto berubah merasakan betapa kuat Soyan ini. Mata sedingin es tetua Phoenix Iblis Surga menatap Soyan di udara melihat betapa kuat aura pihak lain dan jelas berurusan dengan mereka akan membuat rombongan Phoenix Iblis Surga dirugikan. Karena itulah Do Zun berambut putih tidak punya pilihan kecuali mengundang tetua mereka untuk ikut serta. Membuat tetua Phoenix Iblis Surga mengangguk dengan lembut mengambil beberapa langkah ke depan dan melepaskan aura agung dari seorang ahli bintang 5 Do Zun. Kelompok Soyan menunjukkan ekspresi yang agak jelek saat menatap tetua Phoenix Iblis Surga yang sebenar-benarnya merupakan orang terkuat di kelompok lawannya. Meskipun begitu, meninggalkan buah naga Phoenix bukanlah pilihan dan Soyan lebih memilih untuk menghancurkan buah legendaris itu dibanding membiarkannya jatuh ke tangan Phoenix Iblis Surga. Lagipun kalau Do Zun bintang 5 saja bukanlah ancaman berbahaya bagi Soyan karena ketika dia berada di puncak Do Zong sudah hampir membuat Do Zun bintang 5 olah jiwa pindah alam. Soyan dengan santainya meminta semua orang untuk menyerahkan tetua Phoenix Iblis Surga kepada Ujang sebelum menyusun formasi 10 iblis buminya dan memerintahkan Ujang pergi ke tengah formasi untuk menerima kekuatan tambahan dari formasi boneka iblis bumi. Segera saja cahaya perak terang melonjak dari tubuh ke-10 boneka iblis bumi membuat warna emas di tubuh Ujang menjadi semakin pekat sekaligus juga membuat ekspresi tetua Phoenix Iblis Surga menjadi gelap. Tetua Phoenix Iblis Surga meraung ke udara membuat ahli lain dari kelompok Phoenix Iblis Surga juga turut bergerak di mana Song Zhan berhadapan dengan tetua serigala bulan merah Xiao Yixian akan mengatasi Lei Zunzi Tianhuo melawan tetua macan bumi Soyan berurusan dengan si Do Zun berambut putih sementara Feng King Air bertugas untuk mendapatkan buah naga Phoenix apapun yang terjadi. Raungan rendah yang kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan Ujang setelah sinar terakhir dari cahaya perak mengalir ke tubuhnya sebelum menginjak udara kosong dan melesat ke arah tetua Phoenix Iblis. Tetua Phoenix Iblis tertawa dingin ketika melihat onggokan boneka berurusan menghentikannya sebelum ikut melesat ke arah Ujang dan keduanya segera bertabrakan hingga menciptakan gelombang suara dahsyat yang mengguncang langit altar. Sementara tetua Phoenix Iblis terlihat bertarung sengit dengan Ujang, Do Zun berambut putih pun melayangkan tatapan tajam kepada Soyan sebelum menggempur pemuda itu dengan pukulan tirai surga Phoenix. Soyan santai saja melihat Do Zun berambut putih merapal teknik tingkat tinggi sebelum membalas pukulan surga Phoenix itu dengan segel pembelah gunung. Sekali lagi ledakan dahsyat bergema ketika pukulan tirai surga Phoenix bertubrukan dengan segel pembelah gunung sebelum kedua petarung sama-sama terhempas ke belakang. Dan Soyan sekali lagi meledakkan api ungu kecoklatan dari dalam tubuhnya. Soyan dan Do Zun berambut putih itu kembali bertubrukan di langit seperti bintang jatuh memulai pertempuran fisik paling intens dan kejam di mana tinju bertemu daging dan angin yang menakutkan menyebabkan udara di sekitarnya setiap kali pertukaran antara dua Do Zun itu terjadi. Tidak hanya para Do Zun yang sudah sibuk dengan pertarungan mereka sendiri, dua Do Zong puncak yang dimiliki oleh masing-masing pihak juga tampaknya tidak mau ketinggalan. Feng King Air bergegas mendekati plafon batu tempat Xian dan buah naga Phoenix berada sebelum tiba-tiba menggigit jarinya dan menggambar simbol misterius di langit yang ternyata merupakan formasi untuk memanggil sisa kekuatan Phoenix surga kuno. Tanah itu tiba-tiba bergetar saat simbol muncul dan kerangka Phoenix surga kuno yang sebelumnya diam di tanah bersama dengan naga void kuno mulai bergerak menyebabkan aura sunyi yang berasal dari zaman kuno menyebar dan membungkus tubuh Feng King Air yang masih melayang di udara. Soyan jelas saja menunjukkan sedikit ekspresi tenggelam ketika melihat Feng King Air memanggil kekuatan Phoenix surga kuno sementara rombongan Phoenix Iblis Surga langsung tersenyum seolah telah yakin pada kemenangan mereka. Namun belum sampai beberapa detik berlalu Feng King Air memanggil kekuatan Phoenix surga kunonya. Cahaya keemasan datang dari segala arah dan menyerbu tubuh Xian membuat kelompok Phoenix surga kuno itu auto mengungkapkan ekspresi terkejut saat merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuh Xian. Wajah tetua Phoenix Iblis Surga kini menjadi gelap melihat jika kelompok Soyan sebenar-benarnya menyembunyikan naga void kuno yang melegenda dan misterius, namun untungnya naga void kuno kelompok Soyan ini masihlah terlalu muda. Tetua Phoenix Iblis Surga meminta Feng King Air untuk segera menghabisinya.
Phoenix emas mengepakkan sayapnya setelah dibentuk sebelum menutupi matahari dan bergegas menuju altar kuno. Sementara itu Xian yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu maju 2 langkah mengepalkan tangannya yang membuat seluruh tempat menjadi redup sebelum menciptakan semacam ruang runtuh yang menjebak Phoenix emas Feng King Air di dalamnya. Wajah Feng King Air memucat melihat Phoenix emasnya tertahan di ruang kosong sebelum meludahkan seteguk darah ungu dan menyatukannya dengan Phoenix emas sebagai douki tambahan. Melihat Phoenix emas mencoba melarikan diri, Xian sekali lagi mengangkat tangan kecilnya menembakkan pilar cahaya ungu besar yang dengan cepat berubah menjadi naga void kuno raksasa yang langsung melilit Phoenix emas sebelum menghancurkannya dengan begitu kejam. Feng King Air meludahkan seteguk cairan merah segar dari mulutnya saat Phoenix emasnya hancur. Tubuhnya terhempas ke belakang sambil menunjukkan ekspresi tidak percaya melihat jiwa leluhurnya dihancurkan sedemikian rupa. Kelompok Lei Zunzi jelas merasakan kegelisahan muncul di dalam hati mereka melihat Feng King Air telah dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Bertanya kepada tetua Phoenix Iblis Surga apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tetua Phoenix Iblis Surga menunjukkan ekspresi penuh kegelapan di wajahnya ketika memerintahkan semua orang untuk pergi. Setelah keluar dari penghalang spiritual ini, Xian tidak akan lagi bisa memanggil kekuatan leluhur naga void kunonya. Xian mendengus dingin ketika menunjukkan ekspresi penuh kejulidan kepada rombongan Phoenix Iblis Surga dan memutuskan untuk melayangkan pukulan ke seberang ruangan membuat semacam garis retakan spasial hitam menyebar dan menubruk tubuh tetua Phoenix Iblis Surga hingga memaksa tetua Phoenix Iblis Surga itu untuk menahan seteguk cairan merah segar melewati kerongkongannya. Soyan tanpa sadar tertawa menyaksikan rombongan Phoenix Iblis Surga melarikan diri seperti ini. Sebelum berubah khawatir setelah melihat wajah Xian yang memucat, tidak pikir lama Soyan memberikan beberapa pil obat kepada Xian yang langsung dibalas dengan gestur menenangkan saat Xian menjelaskan kalau jiwa leluhur naga void kuno hanya terlalu kuat untuknya.